Pemerintah mulai melakukan finalisasi rencana peraturan Menteri Keuangan terkait penjualan atas barang mewah atau PPNBM bagi kendaraan bermotor serta insentif DP 0% bagi sektor properti. Pemerintah meyakini kebijakan yang mulai akan berlaku pada 1 Maret 2021 ini akan memperkuat pertumbuhan ekonomi. Pemerintah resmi memberikan insentif pajak penjualan barang mewah atau PPNBM pada 1 Maret tahun 2021 mendatang. Kebijakan ini diharapkan dapat mendorong daya beli masyarakat dan dapat menambah pemasukan negara. Seiring dengan hal tersebut, pemerintah juga memberikan pelonggaran terhadap loan to value atau LTV bagi masyarakat yang ingin membeli rumah tanpa uang muka. Dua kebijakan relaksasi ini diharapkan dapat segera mendorong pemulihan ekonomi nasional. Pemerintah resmi memberikan insentif pajak penjualan barang mewah atau PPNBM mulai 1 Maret 2021. Kebijakan ini diharapkan mendorong kinerja sektor manufaktur yang terdampak pandemi COVID-19, khususnya sektor otomotif, serta mampu menumbuhkan daya beli masyarakat di sektor properti. Pemerintah juga memastikan insentif PPNBM sebesar 100% dari tarif yang akan diberikan pada tahap pertama, diikuti insentif PPNBM sebesar 50% dari tarif yang akan diberikan pada tahap kedua, dan insentif PPNBM 25% dari tarif yang akan diberikan pada tahap ketiga. Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan penjualan kendaraan bermotor dan menyumbang pemasukan negara sebesar 1,4 triliun rupiah. PPNBM itu dinolkan itu kan supaya lebih murah kan, kendaraan lebih murah, sehingga kalau kendaraan lebih murah ya lebih affordable gitu ya, sehingga demand untuk mendapatkan kredit juga semakin meningkat. Relaksasi bagi industri otomotif resmi berlaku mulai Maret 2021 mendatang. Relaksasi tersebut berupa keringanan pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM. Kebijakan tersebut akan berdampak bagi pertumbuhan ekonomi industri otomotif tanah air. Kita harapkan ini akan mampu mendorong bangkitnya industri kendaraan bermotor di Indonesia yang sempat terpuruk. Tentunya ini akan menstimulus rangsangan atau memberikan rangsangan kepada daya beli kendaraan bermotor. Bila benar diterapkan, pemerintah harus mempersiapkan langkah untuk mengantisipasi dampak buruk meningkatnya populasi kendaraan bermotor yang akan langsung meningkatkan resiko lost time dan tingkat stres masyarakat ibu kota yang akan semakin meningkat. Sementara itu, Institute for Development of Economic and Finance atau INDEF menilai kebijakan relaksasi pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM mobil baru terlambat diterapkan dibandingkan dengan negara Malaysia dan Thailand. Sebenarnya kan bahwa memang growth-nya ini sudah lumayan membaik. Nah ini yang saya kira kalau ini dilakukan sepertinya sudah relatif terlambat. Seperti diketahui, pemerintah melalui Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan sama-sama telah mengeluarkan paket kebijakan yang memacu pemulihan ekonomi dari sisi penawaran maupun permintaan. Bank Indonesia resmi menurunkan suku bunga acuannya sebesar 25 basis poin menjadi 3,5%. Dengan demikian tidak ada lagi perbankan yang menerapkan bunga kredit terlalu tinggi. Perbankan diharapkan menjadi mitra pemerintah dalam menyalurkan kredit guna mendorong sektor industri tanah air tumbuh. Bank Indonesia memutuskan untuk menurunkan suku bunga acuannya di level 3,5%. Langkah ini sejalan dengan upaya memperkuat proses pemulihan ekonomi yang diharapkan dapat terus terakselerasi ke depannya. Salah satunya penyelarasan penyaluran kredit perbankan dari sisi permintaan dan penawaran dengan melanjutkan stimulus moneter dan makroprudensial.
Bank Rakyat Indonesia langsung berencana akan memadukan kebijakan Bank Indonesia ini, terutama dalam mengoptimalkan likuiditas yang ada dalam bentuk kredit, sehingga rasio pinjaman terhadap simpanan dapat meningkat dan berdampak positif pada pertumbuhan kredit serta laju perekonomian nasional. Loan to deposit rasio perbankan nasional sekitar 80, tapi juga masih sangat baik dalam kondisi untuk mendorong pertumbuhan kredit dan sektor real. Insentif PPNBM ini kita harapkan mendorong konsumsi mulai dari sejak kuartal 1. Itulah alasannya kenapa kita bisa berharap itu berlakunya mulai dari Maret, sehingga masyarakat bisa langsung memanfaatkan. Sementara itu, DPP Real Estate Indonesia atau REI mendorong pemerintah menerbitkan relaksasi lain yang lebih efektif untuk mendorong sektor properti tumbuh. Salah satunya adalah relaksasi pajak pertambahan nilai bagi pembelian properti. OJK juga mengeluarkan surat edaran untuk mempermudah pencairan kredit dengan cara memberikan ATMR yang lebih rendah terhadap jaminan properti. Kebijakan pemerintah yang merelaksasi uang muka atau down payment kredit pemilikan rumah ataupun pembelian mobil baru atau PPNBM tidak akan terrealisasi dengan baik jika perbankan masih menerapkan bunga kredit yang masih tinggi. Kebijakan pelonggaran LTV diprediksi akan meningkatkan kredit sebesar 0,5%. Tentu saja kebijakan pemerintah dalam merelaksasi pembayaran uang muka bagi pembelian rumah dan juga mobil baru haruslah mempertimbangkan resiko penyaluran kredit yang masih tinggi. Jangan sampai angsuran dan bunga kredit di tengah pandemi COVID-19 ini masih terasa memberatkan bagi masyarakat. Dari Jakarta, Rizka Ayu Leman, IDX Channel.